Kalau kita ngomongin sejarah, itu sering banget kayak nyusun puzzle raksasa, tapi banyak potongannya yang hilang. Kita cuma punya sedikit petunjuk di sana-sini, mungkin pecahan tembikar atau naskah kuno, tapi buat ngelihat gambaran lengkapnya, nah, disitulah misterinya dimulai. Oke, hari ini kita bakal jalan-jalan ke masa lalu, tepatnya ke bagian selatan Pulau Sumatera. Coba lihat deh, area yang ditandai di peta ini, sekarang kita kenal sebagai Lampung. Nah, disinilah kisah kita berawal, di sebuah landscape yang kaya banget sama sejarah yang terlupakan dan kerajaan-kerajaan yang udah lama hilang. Oke, mari kita mulai bedah misteri ini. Di pusat dari semua ini bukanlah istana megah atau harta karun berkilauan. Bukan, jauh lebih sederhana dari itu. Tapi, wow, jauh lebih kuat. Cuma sebongkah batu. Coba deh bayangin, di dasar Kali Pisang, di desa Palas Pesema, sebuah batu kuno ditemukan. Batu ini udah diem di sana selama ratusan bahkan mungkin ribuan tahun, sabar nunggu buat ceritain kisahnya ke dunia. Dan pesan yang dibawanya, wah ini bukan main-main nih. Nah, ini dia intinya. Diukir di batu itu, dalam bahasa Melayu kuno, ada sebuah kutukan. Bukan kutukan biasa, tapi sebuah ancaman yang jelas, tegas, dan mengerikan buat siapapun di wilayah itu yang berani menentang kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. Ini tuh kayak deklarasi kekuasaan yang dipahat di batu biar abadi. Pertanyaan ini langsung membawa kita ke jantung penyelidikan kita. Siapa sih yang bisa dengan PD-nya ngukir ancaman kayak gitu? Kekuatan macam apa yang mereka punya? Dan yang paling penting, pesan dingin ini sebetulnya ditujukan buat siapa? Nah, buat jawab semua itu, kita perlu ngeliat lebih dekat satu-satunya nama yang disebut di batu itu. Sebuah kekaisaran yang saking besarnya, bayangannya menutupi hampir seluruh Nusantara. Sriwijaya. Disinilah para sejarawan berperan kayak detektif. Dengan ngelihat detail-detail ini, mereka bisa mecahin kodenya. Aksaranya Palewa, bahasanya Melayu kuno, dan waktunya sekitar akhir abad ke-7 Masehi. Semua petunjuk ini, kalau digabungin, mengarah ke satu kesimpulan yang nggak bisa dibantah. Ini pesan dari pusat kekuatan maritim yang paling dominan saat itu. Coba kita lihat gimana semua ini nyambung di lini masa ini. Prasasti ini bukan kejadian tunggal loh. Seperti yang bisa kita lihat, di masa ini Sriwijaya di bawah pimpinan seperti Dapuntah yang Srijaya Nasa lagi jaya-jayanya. Mereka penguasa lautan, ngendaliin jalur perdagangan rempah-rempah yang vital. Jadi, prasasti ini tuh cara mereka bilang, "Hei, wilayah ini punya kami, nurut atau rasakan akibatnya." Oke, jadi kita udah tahu nih Sriwijaya yang ngirim pesan. Tapi, mereka ngomong sama siapa? Prasasti itu ditaruh di Lampung pasti ada alasannya. Itu adalah peringatan yang ditujukan buat kekuatan lokal yang mungkin kepikiran buat ngelawan. Nah, ini membawa kita ke lapisan misteri berikutnya. Dan disinilah jejaknya mulai agak kabur, tapi justru jadi makin menarik. Beda sama Sriwijaya yang ninggalin banyak catatan, sejarah kerajaan-kerajaan lokal di Lampung itu jauh lebih samar. Kita cuma punya potongan-potongan info. Sebagian dari catatan Sriwijaya, sebagian lagi dari cerita turun-temurun. Dari sumber-sumber yang ada, muncul beberapa nama. Ada kerajaan Tulang Bawang, kerajaan Skala Brak, dan juga kerajaan Punggung. Ini adalah entitas-entitas yang ada di Lampung pada masa itu. Kemungkinan besar, merekalah yang jadi sasaran pesan ancaman dari Sriwijaya. Ini membawa kita ke pertanyaan inti tentang politik zaman itu. Apakah Sriwijaya lagi berusaha naklukin saingan yang kuat, atau cuma lagi nanemin ketertiban di antara negara-negara bawahannya? Anehnya, jawabannya mungkin nggak cuma ada di batu, tapi juga di dalam cerita-cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi. Yuk, kita fokus ke salah satu nama tadi, Tulang Bawang. Meskipun bukti arkeologisnya minim banget, namanya hidup subur di dalam cerita rakyat yang kaya dan penuh warna. Kadang-kadang buat ngerti sejarah, kita harus dengerin legenda. Dan ini salah satu cerita yang paling dramatis. Gini ceritanya. Menurut legenda, Sungai Tulang Bawang itu dihantui buaya siluman, jelmaan perampok yang dikutuk. Suatu hari, dia nyulik gadis muda bernama Aminah. Tapi di dalam gua yang penuh harta rampasan, si Aminah yang cerdik ini nemuin jalan rahasia buat kabur. Ini adalah kisah tentang bertahan hidup dan kecerdikan yang ngasih asal-usul mitologis buat nama sungai dan kerajaannya. Dan cerita dramatis kayak gitu cuma salah satu versi loh. Nah, ini yang nunjukin tantangannya. Di satu sisi, kita punya bukti sejarah yang lumayan solid. Namanya disebut di catatan Sriwijaya.
Di sisi lain, kita punya setidaknya 3 versi legenda yang beda-beda tentang asal-usul nama tulang bawang. Ada yang tentang buaya, tentang rawa penuh tulang, sampai tentang sungai bawang. Semuanya ini adalah bagian dari sejarah tempat ini. Dan jangan salah, misteri ini nggak berhenti di masa lalu. Bahkan sampai hari ini, hakikat dari kerajaan-kerajaan kuno ini masih jadi perdebatan panas. Sejarah itu terus ditulis dan ditulis ulang, bahkan saat kita ngobrol sekarang. Coba dengerin ini deh. Ini kutipan dari seorang penulis modern yang juga keturunan dari salah satu garis kerajaan lokal. Mereka nggak cuma menafsirkan ulang sejarah, tapi secara aktif menantangnya. Mereka bilang, tulang bawang itu sama sekali bukan kerajaan yang terpusat. Jadi, poin krusialnya begini. Argumen ini mengubah semua dinamika. Menurut pandangan ini, tulang bawang itu lebih mirip konfederasi berbagai klan, bukan kerajaan. Dan mereka sebenarnya adalah pengikut dari kekuatan lokal lain yang lebih tua dan lebih kuat. Kerajaan skala Brak. Ini benar-benar menantang pemahaman kita tentang peta politik saat itu, dan bikin kita bertanya-tanya. Jangan-jangan, pesan Sriwijaya itu bahkan bukan ditujukan buat pihak yang selama ini kita kira? Jadi, apa yang harus kita lakukan dengan semua informasi yang saling bertentangan ini? Ada batu, ada legenda, ada perdebatan modern. Gimana caranya kita nyatuin semua ini buat ngerti apa yang sebenarnya terjadi? Nah, ini dia kuncinya. Sejarah itu bukan satu cerita tunggal yang lurus. Lebih mirip permadani yang ditenun dari berbagai macam benang. Kita punya bukti fisik yang keras kayak batu dari Sriwijaya. Kita punya mitos-mitos kuat yang ngebentuk identitas budaya. Dan kita punya perdebatan hidup yang nunjukin kalau masa lalu itu nggak pernah benar-benar selesai. Prasasti Palas Pasemah nunjukin kita kekuatan sebuah kekaisaran yang coba memaksakan kehendaknya. Tapi adanya legenda dan perdebatan ini nunjukin sesuatu yang lain, ketangguhan identitas lokal. Bahkan di bawah bayang-bayang negara adidaya, cerita-cerita lokal tetap hidup dan terus diceritakan. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan terakhir. Saat bukti arkeologis yang dingin dan keras menceritakan satu versi, sementara tradisi lisan yang hidup menceritakan versi lain, mana yang kita pilih? Apakah sejarah itu cuma tentang fakta yang bisa dibuktikan, atau juga tentang ingatan dan makna yang dipegang oleh sebuah komunitas? Mungkin sejarah yang sesungguhnya ada di antara keduanya, di ruang di mana batu dan cerita saling bertemu.